namanya juga usaha family ya, nggak asal dibilang salah dan benar, tapi kita memperbaiki yang ke depannya aja, agar tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Pola pikirnya adalah untuk kedepannya, Iya, bukan cuma sekedar mencari-cari kesalahan ya. karena saya merasa kalau kita mempunyai keluarga yang harmonis ya, apapun yang kita mau rancangkan, mau kita rencanakan untuk ke depannya itu pasti Tuhan mempermudah Pasti Tuhan benar. jalannya, heeh. Akan diberkatinya akan semakin Diberkati, lebih ketemu dengan berlipat-lipat. orang yang tepat, sehingga apa yang kita jalankan tuh kok lancar aja gitu loh. Benar. Tidak bergantung ke orang, tapi sistemnya yang dibuat lebih baik. Betul. Nah, boleh dikasih contoh nggak, Bu, sistem apa yang sudah mulai untuk dibuat sehingga nanti siapapun orangnya, organisasi ini tetap bisa berlangsung dengan baik. Kemudian gini, Bu, kalau dalam family business itu kan banyak terutama dari generasi sebelumnya, Bu, orang tua segala macam yang merasa kamu ini tahu apa toh, nurut papa mama dulu, jalankan menurut papa mama. Karena yang kita tuh sedang nyalanin ini berarti kalau di Cendrawasih kan sudah 30 tahun. Ada nggak, Bu, yang kayak gitu-gitu atau memang generasi penerusnya itu diberikan kebebasan yang lebih untuk mereka bisa berkembang? Awalnya kita kasih dulu kesempatan dia untuk berkarya. Akan tetapi kalau sudah tidak cocok dengan pendapat dia, kita memang harus menegur. Iya, ada filteringnya Ya, artinya. Ini bagus Mitra Bisnis. Artinya diberikan kebebasan tapi kebebasan yang terbatas. betul. Artinya kan jangan sampai juga generasi penerus yang masih harus banyak belajar ini terus seenaknya sendiri ngambil keputusannya, yaitu generasi sekarang yang buru-buru dan Ya, seterusnya. ya, betul. Mitra bisnis sekalian, kembali kita bertemu dalam Business Wisdom Podcast. Nah, topik hari ini sangat menarik, tapi diingatkan buat mitra bisnis sekalian, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan kasih komen sebanyak-banyaknya untuk membuat kita semakin semangat dalam membuat konten. Nah, topik hari ini kita akan berbicara mengenai family business, mempersiapkan generasi penerus. Narasumbernya luar biasa. Dulu sempat berbicara dengan suami beliau dari sisi Cendrawasih Group. Tapi hari ini beliau datang untuk bercerita mengenai perkembangan dari bisnis yang sangat luar biasa ini. Silakan diperkenalkan terlebih dahulu, Bu. Perkenalkan, nama saya Lisdawati Hendrawan. Saya menjabat sebagai CFO di Cendrawasih Group. Mitra bisnis CFO itu artinya Chief Financial Officer. Iya, benar. Berarti yang megang duit ya, Bu ya? Ya, Yang megang duit. Nah, Bu, pertanyaan gini, awal mulanya kepikiran untuk mendirikan perusahaan ini atau Cendrawasih Group ini apa, Bu? Cendrawasih itu sebelumnya sudah pernah oleh suami saya sebelum menikah. Dan saya setelah menikah, saya membantu suami saya di dalam hal menata keuangan. Karena saat itu dia sendiri yang mengurus semuanya, tentunya pasti gak mungkin ya. Dia harus menghadapi customer yang di luar kota, di luar pulau, di Surabaya, dan administrasi dan finance-nya ya cukup tidak rapi. Jadi ada orang di belakangnya yang merapikan kreativitas yang dikerjakan gitu ya, Bu ya? Benar, benar. Nah, tapi kalau secara backgroundnya sebelumnya, Bu Lisda sendiri itu apa? Backgroundnya apa? Apakah memang dari sisi keuangan atau bagaimana, Bu? Memang saya di sisi keuangan ya, selalu dapat kepercayaan di sisi keuangan. Oke. Waktu sebelum menikah saya bekerja juga di salah satu bank, juga di bisnis di keuangan. Backgroundnya perbankan soalnya. Dan Oke. setelah itu saya juga setelah tamat kuliah saya mendapat tawaran di perusahaan PMA, waktu itu joint venture antara Korea dengan Indonesia ya di Jakarta. Jadi Lah kok itu mau, juga Bu, akhirnya, Bu? Kan bagian keuangan juga. pekerjaan ditawarkan dengan pekerjaan PMA kan jauh lebih menarik, lebih menantang dibandingkan masuk ke family business. Ya, tapi namanya jodoh ya, sudah ditentukan oleh Tuhan untuk pindah ke Surabaya. Nah, menariknya gini, dalam perjalanan waktu kan Cendrawasih Group ini sampai saat ini punya karyawan berapa, Bu? Hampir 200. Hampir 200. Artinya kan sudah menjadi organisasi perusahaan yang besar. Ya, Nah, tantangan yang dihadapi dari awal sampai dengan sekarang kira-kira apa, Bu, yang dihadapin? generasi ya, mungkin perbedaan generasi. Nah, dengan sistemnya yang beda. Karena generasi saat ini adalah generasi yang cukup familiar dengan Teknologi. teknologi. Jadi mereka untuk mengambil keputusan kesimpulan itu sangat cepat.
Akan tetapi mereka itu harus belajar dalam hal manajemen resiko. Resiko. Karena di resiko itu harus belajar dari orang yang lebih pengalaman. Artinya generasi yang sekarang ini kebanyakannya suka blast gitu ya Bu ya. Jadi akhirnya lupa memikirkan resikonya, detailnya nggak dipikirkan. Betul. Nah artinya kalau yang Ibu lakukan dari sisi Cendrawasih Group sendiri apa? Untuk menata bahwa ini kan berarti ada transisi dari generasinya Ibu ke generasi yang di bawahnya. Ya, Transisinya supaya enak yang dilakukan apa Bu? Sering adakan pembicaraan, komunikasi, meeting, sehingga mereka bisa menerima kondisi yang sebelumnya dan yang akan dihadapi untuk memperbarui sistem itu. Tapi kan agak terlalu ideal kalau semudah itu kan Bu. Pasti kan ada, apalagi kan generasi muda sekarang tuh dalam tanda kutip kalau dikasih tahu kan agak ngeyel. Betul. Nah solusinya apa yang terbaik Bu yang bisa dilakukan? Memang beda pendapat pasti ada ya, tapi saya rasa dengan beda pendapat, kalau memang mereka benar, mereka yang pendapat mereka bisa diterima, kita terima. Tetapi kalau ada yang mengandung resiko, kita harus membicarakan ke mereka. Wah ini enak, kalau punya pemimpin yang kayak gini enak Bu. Bisa diajak diskusi, terus kemudian bisa lebih ke arah menerima pendapat yang di bawahnya, diskusi ya. Ya. Nah pertanyaan gini Bu, kalau ditanya tantangan terbesar sendiri ketika Ibu sebagai CFO apa? Tantangan saya karena CFO itu adalah orang yang cukup mempunyai tanggung jawab yang besar ya. Tanggung jawab terhadap perusahaan dan tanggung jawab terhadap keluarga. Prinsip saya sebagai CFO, saya tidak mencampur adukkan uang pribadi dengan uang perusahaan. Oke, ini menarik. Artinya kalau mau prosesnya pengambilan priva ada aturannya gitu maksudnya Bu? Ya, ambil aturan dan saya mengambil priva itu saya untuk beli fix aset. Jadi saya memakai uang fix aset itu untuk pribadi keluarga. Ini mungkin gini, biasanya kan family business tuh dalam tanda kutip lupa untuk menggaji pihak family yang termasuk terlibat dalam family business. Kalau menurut Bu Lisda sendiri sebaiknya gimana Bu? Apakah baik itu orang tuanya, ownernya, anaknya itu sebaiknya mendapatkan struktur gaji yang jelas atau lebih ke arah pembagian hasil aja di belakang Bu? Ya, mereka mendapat gaji. Mendingan pakai lebih gaji. enak ada gajinya. Nanti kalau sistem udah tertata bagus ya mungkin kita akan memberi dividen lah. Dividen. Oke. Terus kebanyakan kan banyak orang berpikir bahwa bagian keuangan itu kan musuhnya semua unit. Karena kan aduh kalau mengeluarkan kayak gini yang nggak setuju siapa? Bagian keuangan. Nah kalau di Cendrawasih Group sendiri gimana Bu? Saya berjalan sesuai track ya Pak. Kalau mereka mau menilai kita tidak baik, asal saya berjalan sesuai dengan track saya jalan. Tapi ketika ada penolakan, aduh kok ribet banget ya untuk mengajukan budget. Misalnya gini, saya mau untuk membuat sesuatu hal yang baru, butuh budget. Tapi nggak bisa karena Bu Lisda nggak setuju. Lalu solusi yang dilakukan biasanya apa? Dibicarakan, dikomunikasikan. Kalau make sense, saya ACC. Nah ini kalau kayak gini bagian keuangan yang kayak gini enak. Karena kan kadang-kadang Bu, banyak organisasi yang merasa bagian keuangan tuh kurang mau tahu unit yang lain. Artinya yang penting laporan saya rapi, keuangan saya lebih terdokumentasi dengan baik. Kadang-kadang nggak mau berpikir resikonya gimana, nggak mau repot maksudnya. Kadang-kadang kan nggak mau repot. Komunikasi berarti tetap perlu ya Bu. Ya, saya tidak tipe pemimpin yang demikian, saya tidak. Nah, kalau dalam perkembangannya Cendrawasih sendiri Bu, tantangan terbesar yang pernah dihadapi oleh Cendrawasih sendiri apa? Tantangan saat ini ya persaingan dagang ya Pak. Saat ini kalau yang sebelumnya mungkin hanya saingan dalam negeri, saat ini saingan luar negeri khususnya China. Oh, produk China pun untuk seperti produk yang Cendrawasih punya Ya, juga mulai sangat masuk. banyak mulai masuk. Oke. Jadi kita melakukan bagian kita adalah dengan service yang baik terhadap customer, mempunyai produk yang kualitasnya dijaga, ya kan? Sehingga customer tetap loyal terhadap produksi kita. Kalau ditanya Bu, ada nggak produk yang dari awal Ibu memimpin Cendrawasih sampai saat ini produknya masih ada? Masih ada. Ada, boleh nggak contohnya yang mana yang masih bertahan? Pewarna ya. Oke. Itu dari dulu memang sudah ada. Dari dulu udah ada, tapi dengan berjalannya waktu kita tambah lagi beberapa SKU ya. Terutama ini Esen
Vanili. Vanili, oke. Vanilla Essence ini produk baru kita. Produk barunya. Kalau di produk lamanya Bu, apa yang membuat bahwa produk ini lebih unggul dibandingkan kompetitor Bu? Kita kompetitif harganya dan warnanya kita juga stabil. Oke. Ya, dan berarti secara bisa kualitasnya dipakai. bagus. Kualitasnya tetap. Oke. Itu produk yang dari dulu sudah ada sampai dengan sekarang. Nah, kemudian kalau inovasi yang terbaru tadi yang untuk produk yang vanilla. Vanilla cair. Vanilla cair. Nah, kenapa kok tiba-tiba kepikiran untuk menciptakan produk ini, Bu? Karena permintaan pasar sudah cukup banyak, jadi kita pakai ini untuk memudahkan customer untuk dalam adonan. Ya, dia dengan cairan ini dia lebih homogen ya, lebih maksimal adonannya. Wanginya juga bagus. Nah, artinya berarti ada bagian untuk pengembangan produk sendiri di Cendrawasih? Ada. Oke. Nah kemudian Bu, kalau di area sini kan ada area tepung-tepungan gitu kan. Yang sudah ada dari dulu sampai sekarang masih bertahan yang mana Bu? Ya itu semua barang-barang kita bertambah ya, bukan dulu ada dan sekarang tidak ada. Semua bertambah dan bertambah SKU-nya. Misalnya tepung Garut. Itu yang banyak. ini berarti Bu ya? Tepung Garut ini adalah salah satu fast moving kita. Karena orang membuat kue biskuit itu pakai tepung Garut itu hasilnya lebih bagus. Oke. Kenapa kok dikasih namanya tepung larut, tepung Garut, tepung larut? Oke. Jadi buat kue biskuit dia lebih pure ya, maksudnya makannya lebih enak, nggak keras gitu Pak. Mitra bisnis sekalian, artinya kalau misalnya mau bikin biskuit yang berkualitas, biskuit yang renyah, bisa memikirkan untuk menggunakan tepung Garut. Oke. Nah pertanyaannya Bu, kalau mau beli produknya Cendrawasih caranya gimana? Bisa datang ke toko kita, Jalan Waspada, atau sekarang sudah ada di media sosial. Shopee. Juga masuk ke Shopee, oke. Ada. Nah, artinya pertanyaannya secara produknya juga berkembang, juga semakin banyak variasinya. Tapi kan kita juga harus berpikir kondisi ekonomi sekarang ini kan sudah mulai masuk sesuatu yang berat Bu. Tantangannya juga semakin berat. Nah, langkah antisipasi apa yang dilakukan dari Cendrawasih untuk bisa tetap bertahan dan semakin berkembang Bu? Kita menjaga kualitas dan service ke customer dengan harga yang bisa mereka jual juga untuk reseller. Akan tetapi di dalam marketing, di dalam pemasaran pasti ada juga prosesnya ya. Kita saat ini dengan melakukan usaha ke pasar tradisional. Sehingga barang kita terjangkau sampai di pasar-pasar tradisional. Artinya juga tersedia di pasar tradisional. Dan bisa event-event juga di media sosial. Sehingga bukan hanya kota Surabaya aja, bahkan luar kota, luar pulau, bahkan kadang luar negeri juga ada menanyakan produk kita juga. Oh, bahkan sudah sampai ke luar negeri Bu? Ya. Kalau boleh tahu sampai kemana Bu kalau di luar negeri? Kuala Lumpur. Sampai ke Kuala Lumpur. Oh, berarti produknya sudah mulai mendunia. Ya. Oke, keren. Nah, ini pertanyaan yang menarik Bu. Ketika pasangan suami istri masuk ke dalam bisnis yang sama, kan nggak mungkin semuanya itu pasti sejalan. Kadang-kadang pasti terjadi konflik. Biasanya konflik yang paling sering terjadi itu apa biasanya Bu? Beda pendapat. Beda pendapatnya bidangnya apa biasanya? Mungkin ada kadang mengambil keputusan tanpa memikirkan dalam hal finansial. Jadi yang kita bagian finansialnya cut off dulu, pikir dulu resiko-resikonya. Kalau terlalu cepat dengan biaya yang besar atau uang yang besar keluar, apakah bisa break even point balik lagi berapa lama? Gitu. Nah itu sering ada beda pendapat. Nah artinya kalau beda pendapat itu akhirnya beda pendapatnya sampai ke rumah juga atau hanya berhenti sampai di kantor Bu? Ya kadang kita menenangkan diri. Jadi, namanya manusia ya? Ya namanya manusia nggak mungkin enggak lah ya. Masing-masing kan mempunyai pendapat masing-masing. Tapi setelah itu kita merenung, mengkaji apakah keputusan yang kita ambil apakah sudah bijaksana, udah baik nggak untuk perusahaan. Nah, setelah itu kita runding kembali. Dan selalu ada solusinya sampai sejauh ini. Ambil titik solusinya. Ada titik solusi. Win-win solution. Rasanya ini banyak ada beberapa pihak yang ngalah ini. Nah, pertanyaannya gini,
pernah nggak akhirnya karena ada kan pasti dalam pengambilan keputusan bisnis itu bisa aja kita mengambil keputusan yang salah. Betul. Nah, kalau dalam konsep profesional dan dihubungkan dengan family business, yang harus bertanggung jawab kalau ada keputusan yang salah itu siapa seharusnya, Bu? Ya namanya juga usaha family ya, nggak asal dibilang salah dan benar, tapi kita memperbaiki yang ke depannya aja agar tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Pola pikirnya adalah untuk kedepannya, Iya, bukan cuma sekedar mencari-cari kesalahan ya. betul. Ini yang menarik. Karena gini, kan kebanyakan kalau bisnis terus misalnya gini, oh ya itu dulu yang mengambil keputusan adalah istrinya. Terus ketika ada kesalahan disalahkan istrinya. Tapi kalau ada yang berhasilnya, keberhasilan bersama gitu kan. Ya, Jadi orientasinya lebih ke depan ya Bu ya. terima dengan lapang dada. Terima. Nah, menariknya gini, kalau family business berarti kan ini bisnis juga yang dipersiapkan untuk generasi selanjutnya. Ya, benar. Bagaimana kalau dengan dari sisi keluarganya Bu Lisda? Saya mempunyai 3 putra dan bersyukur mereka 3 putra bergabung, saat ini bergabung. Oh, tiga-tiganya masuk ke family business. Oke. Tapi mereka diberi tanggung jawab dengan divisi yang berbeda. Boleh di-sharingkan Bu, misalnya siapa anak pertamanya siapa, bagiannya apa, kayak gitu-gitu. Oke, yang Stephen anak pertama adalah anak yang bertanggung jawab ke distributor. Ke distributor. Dan Oke. saat ini dia lagi mengurus motoris. Makanya barang kita bisa sampai ke pasar tradisional adalah dari tim Stephen. Oke. Anak kedua Christian, dia COO. Jadi operasional dari perusahaan ini Christian yang handle. Bagian produksi, kualitas barang dan Ya, seterusnya. itu dia yang handle. Jadi ada keluhan apa di lapangan operasional dia yang handle. Nah, yang ketiga cukup menarik karena dia adalah seorang chef. Chef, ya. Jadi dia bisa mendukung juga produk-produk Cendrawasih dengan memakai produk kita, dan dia membuka satu kelas, bisa mengajarin baking class. Baking class, oke. Nah, menariknya gini Bu, ketika masing-masing dari 3 putra-putranya Bu Lisda ini masuk ke family business, yang menentukan mereka menghandle distributor, menghandle operation, menghandle untuk sebagai chef kayak gitu, siapa yang menentukan atau mereka punya pilihan sendiri Bu? Berjalannya waktu mereka, dia lebih cocok handle ini, mereka yang menentukan sendiri. Ya, dan Artinya kita support dari belakang sebagai orang tua, memang sesuai talenta mereka. sesuai talentanya mereka. Artinya apakah mereka tuh sarannya buat para mitra bisnis kalian yang megang family business, apakah sebaiknya mereka tuh dilibatkan dari awal Bu? Apakah dari kecil misalnya oke 1 hari sekali dalam seminggu harus ikut ke kantor, atau idealnya bagaimana menurut Bu Lisda? Karena tempat pekerjaan dengan rumah dekat. Jadi secara operasional di kantor dia tahu Ngikut dari awal. papa mamanya kerjanya bagaimana. Jadi Ngerti kalau papa mamanya bekerjanya susah gitu ya. Oke, nah kebetulan ini semuanya putra. ya Ada konflik gak Bu antar mereka sendiri? pasti ada beda pendapat karena beda generasi. Ini menarik mitra bisnis. Jujur soalnya narasumbernya. Gimana Bu? Ada beda pendapat. Tapi ya dengan seiringnya waktu kita memaksimalkan dengan banyak komunikasi. Jadi apa yang menurut mereka benar belum tentu benar. Apa menurut dia benar, kita bisa koreksi kalau salah. Nah, jadi komunikasi itu penting. Komunikasi penting. Kemudian gini Bu, kalau dalam family business itu kan banyak terutama dari generasi sebelumnya Bu, orang tua segala macam yang merasa kamu ini tahu apa toh, nurut papa mama dulu, jalankan menurut papa mama. Karena yang kita tuh sedang nyalanin ini berarti kalau di Cendrawasih kan sudah 30 tahun. Ada nggak Bu yang kayak gitu-gitu, atau memang generasi penerusnya itu diberikan kebebasan yang lebih untuk mereka bisa berkembang? Awalnya kita kasih dulu kesempatan dia untuk berkarya. Akan tetapi kalau sudah tidak cocok dengan pendapat dia, kita memang harus menegur. Iya. Ada filteringnya artinya. Ini bagus mitra bisnis. Artinya diberikan kebebasan, tapi kebebasan yang terbatas. Artinya kan jangan sampai juga generasi penerus yang masih harus banyak belajar ini terus seenaknya sendiri ngambil keputusannya, yaitu generasi sekarang yang buru-buru dan seterusnya. Ya, betul. Nah, kemudian kalau dari sisi konflik antar peranaknya sendiri ada nggak Bu?
Mereka bisa saling melengkapin ya. Damai. Saling melengkapin, mungkin ada komunikasi juga. Jadi kalau misalnya kamu ini mungkin Pak Steven bisa bicara sama adiknya, kamu harus begitu, mengguidance mereka lah, kedua adiknya. Yang menarik kan mitra bisnis, saya sempat punya pengalaman kerja sama dengan Cendrawasih. Terus sempat bikin competition juga. Iya. Nah, kenapa kok juga tertarik untuk bikin kompetisi apa tuh waktu itu namanya apa? Master Baker. Nah, kenapa kok tertarik untuk masuk ke bidang-bidang yang kayak gitu, Bu? Karena dengan ada Master Baker banyak sekali peluang untuk anak muda yang mempunyai talenta. Jadi dengan adanya membuat Master Baker, ya mereka bisa masuk ke MBI, bisa belajar di MBI, juga bisa memakai bahan kuenya kita. Iya, semakin memperkenalkan ya, Bu. Karena Semakin kan dikenal orang. benar, karena kan generasi sekarang itu kalau tidak ditunjukkan produknya, ini loh produknya bagus. Kadang-kadang mereka agak susah atau malas untuk cari. Betul. Nah, eee, kalau dari sisi perasaannya Bu Lisda sendiri ngelihat dengan progres yang terjadi dari sisi masing-masing, putra-putranya, Bu Lisda gimana, Bu? Sudah happy atau merasa, "Aduh kalau yang ini tuh kamu nih masih agak suka terlalu beresiko, suka ngeyel," atau gimana kalau menurut Bu Lisda? Saat ini sudah cukup baik ya Pak ya. Ya memang awal perubahannya memang masih belum, tapi saat ini saya melihat progresnya ya sudah cukup bagus ya. Ya tambah bagus lah usaha pekerjaan kami ya. Boleh nggak Bu, kalau menurut Bu Lisda dalam konsep family business generasi penerus itu melakukan kesalahan? Artinya kesalahan itu bisa aja yang merugikan dari sisi perusahaan. Kalau menurut Bu Lisda gimana? Kesalahan boleh, tetapi jangan kesalahan yang sama. Nah, artinya belajar Ya dari belajar kesalahan dari yang ada. kesalahan. Hmm. Ya, Nah, tapi kan memang kan kita sebagai generasi sebelumnya kan berusaha untuk meminimalisasi kesalahan, Bu. betul. Nah, yang biasanya Ibu lakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang besar apa, Bu? Ya kita meeting, banyak meeting, Hmm. dan kita selalu kan nggak mungkin mereka sendiri, pasti ada timnya ya. Hmm. Jadi kita adakan meeting tim, Oh, artinya meeting secara profesional bukan sebagai keluarga. bukan sebagai Oke. tim. Nah, ada maksudnya kalau sarannya dari Bu Lisda sendiri, ketika meeting dengan tim dari kantor, apakah perlu juga secara family inti itu juga meeting untuk membahas, ayo kita sama-sama enaknya gimana, tapi hanya dengan keluarga inti aja, Bu? Itu pernah kita lakukan. Tapi untuk Oke. pekerjaan kita tim, Hmm. tapi untuk privasinya ini kita meeting secara keluarga. Meeting secara keluarga. Ini mungkin berandai-andai, Bu. Kalau misalnya tiba-tiba dari 3 putra ini tiba-tiba, "Mah, rasanya saya sudah nggak mau lagi dan teruskan bisnis ini." Kalau dari sisi Bu Lisda gimana, Bu? Gak apa-apa, terbuka, Oh, boleh terbuka. boleh. Kalau saya gini mitra bisnis, masukannya. Kalau bisnis ini adalah bisnis yang sudah menghasilkan dan sudah ada buktinya, kenapa tidak diteruskan? Ya, tapi kalau mereka mempunyai pilihan lain, ya Ya, kita silakan, hak mereka juga ya, asal mereka bekerja ke tempat yang tepat. benar, benar. Soalnya kadang-kadang tuh gini, Bu, generasi muda ini emosinya yang suka bermain. Jadi misalnya gini, ditegur sedikit, terus kayak merasa, sudah ini bukan bisnis saya kayak gitu. Jadi saya akan pindah aja ke tempat lain. Ya, Tapi kalau menurut Bu Lisda kan jawabannya sama, harus ada komunikasi. ya, Oke. Nah, Bu, kemudian kalau sekarang Bu Lisda masih aktif berarti di Cendrawasih? masih aktif Pak. Masih aktif. Berarti pekerjaan sehari-hari yang dikerjakan apa, Bu? Kita bekerja rutinitas kita ya, rutinitas kita memang setiap pagi sebelum kita memulai segala sesuatu kita dahulukan dengan berdoa bersama dengan anak. Setelah itu ya memang ada aktivitas olahraga. Setelah itu saya sudah mulai masuk kerja. Masuk kerja ya ada jadwal meeting untuk divisi ini, divisi ini. Oh, masih aktif, Ya, benar-benar masih aktif. Artinya berarti kalau ditanya tantangan secara emosional terbesar yang Bu Lisda hadapi di kondisi saat ini apa, Bu? Tantangan saat ini persaingan ya Pak, Lebih ke arah persaingan. persaingan. Tapi kalau menghadapi karyawan Gen Z, anak muda, apakah ada kendala juga, Bu? Ya banyak. Banyak. Nah, ini boleh di-sharing-kan, Bu. Apa kendalanya kalau ketemu anak muda terutama Gen Z? Nah. Kendalanya apa, Bu? Kalau generasi yang dulu itu sangat setia ya. Sampai hari ini banyak juga pegawai masih tetap bersama kami. Tapi Gen Z ya, Gen Z ya, itu nggak kuat untuk kurang staff. Gampang sedikit sudah tidak mau lagi.
Hmm. Jadi kita memang mempersiapkan sistem yang tepat, yang tetap. Siapapun penggantinya bisa. Iya, benar, Jadi benar. bukan bergantung pada orang, tapi sudah berjalan autopilot. Ini yang menarik, Bu. Tidak bergantung ke orang, tapi sistemnya yang dibuat lebih baik. Betul. Nah, boleh dikasih contoh nggak, Bu, sistem apa yang sudah mulai untuk dibuat sehingga nanti siapapun orangnya, organisasi ini tetap bisa berlangsung dengan baik? Dengan mempunyai KPI. Oh, pakai, Jadi oke. KPI Hmm. mereka bekerja kan mengejar apa yang ketinggalan, berarti kan mereka akan apa ya namanya, Akan ada proses evaluasi. evaluasi Hmm. untuk kinerjanya Hmm. setahun bagaimana. Contohnya gini, misalnya kalau bagian penjualan, sales misalnya. Ketika sales tidak mencapai target, tidak mencapai dengan KPI-nya, yang harusnya dilakukan dari sisi organisasi sebaiknya apa? Penggantian orang. Langsung penggantian orang. Ya, Oke, ini menarik. kasih kesempatan, tapi nggak bisa dikasih kesempatan untuk berkarya lagi lebih baik. Akan tetapi kalau tidak bisa ya dengan berat hati Iya, kita harus melepaskan dia. Konsepnya kan sudah diberikan kesempatan. Kalau setahu saya juga gini, Bu, bisa dikasih diskusi dulu. Kenapa kok nggak tercapai target? Kalau memang kondisinya memang oke, kondisi ekonomi tiba-tiba memburuk, tapi benar-benar berkorelasi dengan produknya kita, ya itu mungkin menjadi alasan yang masuk akal. Betul. Tapi kalau ternyata kamu nge-call konsumen berapa? Harusnya yang targetnya 100 cuma 10, Ya. ya berarti memang dalam tanda kutip itu mungkin males orangnya. Kadang Memang nggak harus mau diganti. bergerak ya, mau zona nyaman aja. Nah, seberapa penting menurut Bu Lisda budaya organisasi yang sehat, Bu? Artinya semua orang punya kemauan untuk maju, untuk berkembang. Artinya ketika ada orang yang malas, itu apakah menurut Bu Lisda akan merusak organisasi atau bagaimana? Kalau pekerja ya, pegawai itu harus mempunyai sense of belonging, harus mempunyai loyalitas, dan baru bisa sama-sama ya maju. Oke. Kalau kita sebagai owner, kita hanya mempush, kalau tidak ditegur, tidak jalan, itu staff itu atau pekerja karyawan itu kita sungguh keberatan untuk memakainya. Iya, iya. Yang penting harus punya visi ke depannya yang Sense of sama ya, Bu. belongingnya. Dan sense of belongingnya kencang dan punya loyalitas yang Iya, baik. betul. Nah, kemudian kalau kan seorang ibu rumah tangga yang aktif juga dalam perusahaan itu kan agak jarang sampai 100%, Bu. Artinya kalau butuh di-sharingkan apa yang perlu dipersiapkan para ibu-ibu, para perempuan Indonesia ini agar tetap bisa masuk ke dunia profesional dengan baik, tapi tidak juga meninggalkan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga, Bu. Sebagai wanita kalir, kita harus bisa membagi waktu antara keluarga, suami, anak-anak, dan kalir. Kita bisa bagi waktu. Memang ada harga yang harus kita bayar sebagai wanita kalir, adalah kita mengorbankan waktu untuk mungkin tidurnya lebih malam, bangunnya lebih pagi, mempersiapkan apa yang kebutuhan anak-anak, ya itu. Dan kita juga sendiri harus mempunyai me time. Oke. Oh, ini menarik. Oke. Kalau boleh tahu me time-nya Bu Lisda ngapain, Bu? Ya, berkomunitas dengan teman-teman yang Oke. sehat, ya mempunyai waktu untuk berolahraga, ya Penting ya, Bu, artinya menyalurkan me time. hobi, menyalurkan hobi kita, Oke. Kalau boleh ditanya, kenapa harus ada me time itu, Bu? biar nggak timbul jenuh. Menarik. Karena kalau jenuh kan kita membawa emosi ya di rumah, karena kadang di kerjaan kan juga banyak yang harus Tekanannya juga besar. Jadi kita harus me time. Oke. Nah, kalau ditanya apa arti kesuksesan buat seorang Bu Lisda? Kesuksesan adalah satu keharmonisan di keluarga dan kestabilan di keluarga. Oh, malah arti kesuksesan Ibu lebih ke arah dalam internal keluarganya. Keluarga. Kalau di mana keluarga itu mendapat perkenanan dari Tuhan, pasti diberkati. Apa yang dikerjakan pasti Tuhan buka jalan. Ini yang menarik, Bu. Karena kan kebanyakan seorang wanita karir kan lebih ke arah nanti kesuksesan adalah kesuksesan dalam pekerjaan. Tapi kalau seorang Bu Lisda malah kesuksesan itu adalah dari sisi keharmonisan dari sisi keluarga. Ya. Yang membuat Bu Lisda akhirnya punya pola pikir yang seperti ini apa, Bu? Karena saya merasa kalau kita mempunyai keluarga yang harmonis ya, apapun yang kita mau rancangkan, mau kita rencanakan untuk ke depannya itu
pasti Tuhan mempermudah Pasti Tuhan, jalannya. akan diberkatinya akan Diberkati, semakin lebih ketemu dengan berlipat-lipat. orang yang tepat, nah, sehingga apa yang kita jalankan tuh kok lancar aja gitu loh. Benar. Nah, Bu Lisa, kalau ditanya kata-kata apa yang bisa diberikan untuk perempuan Indonesia, para generasi penerus Indonesia untuk bisa membuat menjadi lebih baik itu dari sisi keluarga maupun dari sisi perusahaan, Bu? Di dalam keluarga kita harus ada satu komunikasi dengan anak-anak, dengan suami, sehingga tercipta dan ada satu namanya mesbah keluarga. Kita bisa mesbah keluarga, anak-anak mulai dari kecil kita sudah mendidik mereka hidup takut akan Tuhan. Dan mempunyai anak-anak yang bisa mengatur keuangan juga. Dan kita mengatur keuangan kita dengan coba jangan boros uang semuanya, tapi kita bisa membeli fixed income. Itu untuk masa tua kita, kalau kita sudah tua pensiun kita mempunyai fixed income untuk menghidupin kita sendiri dan tidak merepotkan anak. Tidak bergantung ke anak. Dan kita bijak dalam memakai uang untuk gaya hidup, gengsi mungkin. Nah, jadi kita harus bijak dalam itu. Dan kalau sudah kita mapan dalam hal keuangan, kita harus juga menghargai diri kita sendiri dengan menikmati misalnya anugerah Tuhan, yaitu jalan-jalan ke luar negeri, Bentuk apresiasi. untuk diri sendiri dengan makan yang enak, mempercantik diri. Termasuk salah satunya Ya, mempercantik salah diri. satunya. Jadi semua keseimbangan. Setelah urusan dengan anak selesai, tapi kita juga bisa untuk diri kita sendiri. Iya, iya. Masukan saya untuk generasi muda ke depan. Dan yang terpenting jangan lupa untuk bersyukur ya Bu ya. Bersyukur selalu, karena dengan bersyukur Tuhan disenangkan dan pasti dilancarkan, diberi sehat jiwa dan raganya ya. Berkat-berkatnya juga akan semakin tercurah. Betul. Oke, mitra bisnis sekalian, sesi yang sangat menarik. Ini menurut saya sangat banyak value-value yang bisa teman-teman mitra bisnis sekalian untuk pelajari. Termasuk ini, arti kesuksesan menurut versinya Bu Lisda ini menurut saya sangat menarik sekali. Karena arti kesuksesan menurut Bu Lisda adalah dari sisi harmonisasi keluarga. Di mana keluarga yang harmonis akan semakin mendukung pencapaian dari sisi organisasi dan kesuksesan dari keluarga tersebut. Saya Ronald. Saya Lisdawati. Sukses selalu untuk Anda.